Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita malam ini kedatangan dua alumni dari Poltekip. Silakan, ada Risang dan Taki Rumba katanya. Silakan Risang, perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Risang Ahmad Putra Perkasa. Saya alumni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dari jurusan Teknik Pemasyarakatan. Siap. Jurusan teknik ya? Siap. Kalau dirimu Tak? Ya, izin memperkenalkan diri, nama Taki Fauzan Giandri, lulusan alumni Poltekip angkatan 51, jurusan bimbingan kemasyarakatan. Setelah lulus nih ya, kita lompat nih. Setelah lulus, lu mau pakai seragam nih, ya kan? Jujur aja nih, ada sindrom seragam nggak lo? Ini jujur ya bang? Iyalah. Ini sindrom seragam taruna. Apapun yang intinya sindrom seragam itu adalah sindrom yang membuat lo sedikit merasa ada sedikit percaya diri, Siap. sedikit sombong, sedikit merasa lebih ganteng, sedikit merasa lebih yang lain-lainnya. Itu ada semua di situ. Ada Bang. itu. Bang. Makanya kan. Jadi begitu. Kamera di sana Pak. Nah, Jadi begitu selesai masuk, semua seleksi masuk. tapi itu masih jelek-jeleknya loh tingkat pertama Iya. itu. Hitam, kurus, botak. Tapi seragam mendukung bang. Oh iya. Masih ada nilai plusnya lah, Iya. dikit-dikit. Iya. Jadi percaya diri iya, terus ketemu teman-teman juga kita pede kan. Ketika kalian misalnya harus keluar rumah, misalnya weekend ya, dan menggunakan seragam di luar, kayak makan keluar, kemudian itu sebenarnya kalian merasa bangga atau sebenarnya merasa risih atau malu gitu? Bangga bang. Bangga ya? Karena sulit didapat. Orang-orang banyak ingin ke situ, jadi pakaian dipakai. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau masyarakat itu sebenarnya kalau ngeliat orang pakai seragam begitu, ada yang bilang gitu amat sih harus pakai seragam nggak ya? Ada. Aware ya? Mindset itu masih ada. Iya kan? Nah kalau lu gimana tuh ketika lu dapet seragam itu? Jujur. Yang sudah 2 kali lu KO itu? Jujur bang, jujur. Tingkat 1, tingkat 2 saya pakai seragam terus kemana-mana. Emang harus kan? Fasenya gitu. Kalau saya ngerasa gitu fasenya. Tingkat 1, tingkat 2 saya pakai seragam terus. Terus udah mulai tingkat 3, tingkat 4 tuh udah nggak mau lagi. Kenapa itu? Nggak tahu karena mungkin, aduh kenapa sih? Karena saya ngeliatin orang ngeliatin saya terus. Saya cuman mau makan kemana harus pakai seragam. Terus dinas kemana gitu. Jadinya saya mikir udahlah pakai jaket. Terus pas tingkat 1, tingkat 2 masih. Jadi kalau saya keluar dia kelihatan. Udah hitam, botak, kecil kan kelihatan gak sih bang? Kayak betul korek ya. Soalnya kok jalan ramean. Iya, jalan ramean baris-baris. Tapi kalau yang saya lihat dari pemakaian seragam itu kenapa penting, karena di situ ada juga sebagai proteksi diri. Pembatas ya. Nah, pembatas. Jadi kita mau ngapain segan istilahnya. Bang. Kita mau kemana? Mau kemana mikir lagi, mau berlaku tidak sopan mikir lagi, karena yang dibawa ini bukan diri sendiri tapi instansi secara luas, secara besar. Setelah lulus ini, tadi kita sudah bilang bahwa sudah sedikit lebih longgar peraturan kalian. Berarti dan kalian juga lebih leluasa dalam berperilaku sehari-hari itu. Kembali lagi, lebih gampang nggak dapetin cewek? Atau mendekati? Justru sekarang agak lebih susah bang dibanding taruna dulu. Kenapa? Apa mungkin Karena lu punya pacar sekarang, ketawa. itu juga mungkin bang. Apa mungkin udah zamannya ya bang, kayak tingkat 1, tingkat 2 itu waktunya menggebu-gebu. Oh, lu nya yang sudah mulai berkurang kadar playboynya ya. Itu menggebu-gebu terus. Silakan Pak Taki. Kalau gimana ya? Sebentar, Pak Taki udah punya pacar belum sekarang? Udah. Seangkatan bang. Seangkatan. Lu enggak atau beda ya? Ya, beda. Berarti lu udah nggak bisa bergerak ya? Bukan nggak bisa bergerak sih bang. Mungkin tipikal laki-laki itu beda-beda bang. Oke, lu tipikal yang seperti apa katanya? Kalau saya sudah suka sama satu, itu nggak akan hilang-hilang lagi udah. Agak susah untuk ini lagi. Percaya nggak lu? Percayalah, masa nggak Ya, percaya? di sini percayalah. Berarti lu aman ya? Tapi berarti lu nggak mendekati cewek-cewek lain? Nggak ada. Dideketin nggak? Dideketin ada. Banyak ya? Tapi gimana ya? Maksudnya nyaman seseorang kan beda bang. Oke. Makanya saya bilang tadi kalau Risang bilang Nyaman lu cari pacar apa cari? apa dari sofa? Iya, dari Tapi- sofa nyaman. Kembali ke topik yang lebih serius, pemasyarakatan, ya kan? Gua sekitar 8 tahun di rutan gitu kan. Dan memang gua paham bahwa dalam dunia segala organisasi itu ada sisi baik, ada sisi oknum. Ya kan? Tinggal persentasenya nih.
persentase baik sama oknumnya sebanyak apa gitu kan. Terkadang oknumnya yang kebanyakan sehingga masyarakat mencap jelek. Terkadang oknumnya sedikit tapi media memblow up-nya yang jelek-jelek. Misalnya rutan atau lapas nih. Ketika nanti ada pegawai rutan atau lapas yang berhasil menggagalkan masuknya narkoba, ya kan, pegawai lapas yang berhasil bla bla bla, pokoknya prestasi-prestasi itu tidak di blow up gitu kan, karena tidak menjual. Tapi ketika ada satu atau dua hal yang dilakukan oleh kembali lagi ke oknum itu langsung dor gitu, karena itu yang menjual berita. Nah kalian menyikapinya itu seperti apa? Silahkan Taki. Kalau dari saya, kalau lihat seperti itu, mungkin kita bisa menilainya dari sisi positifnya dulu Bang. Karena kalau lingkup pemasyarakatan itu kan tidak bisa dijual ya Bang. Gimana tuh nggak bisa dijual maksudnya? Karena jujur, kalau saya instansi yang sama dengan kita, sama-sama penegak hukum, itu kan dia punya satu kayak kegiatan-kegiatan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Sedangkan kita kan punya dapur sendiri yang tidak boleh untuk dilihat. Iya, private ya. Jadi mungkin itu yang buat kita agak susah untuk bisa show off ke masyarakat, mengekspos. Betul. Memang pelayanan kita itu tidak langsung kepada masyarakat sehingga mereka tidak paham ya bahwa kita itu dari siang ke pagi ke malam 24 jam. Kalau kantor-kantor lain itu, instansi lain itu pelayanannya itu yang ada jam kerja. Sabtu Minggu libur. Nah ya Sabtu Minggu libur, Lebaran libur. Pemasyarakatan ini 24 jam pelayanannya, dan itu yang tidak diketahui oleh masyarakat karena pemberitaan yang tidak begitu seimbang tadi gitu kan. Nah dirimu gimana Sang menurutmu dengan yang seperti itu? Kalau dilihat dari segi positif dan negatif dari semua instansi pasti ada ya Bang. Betul. Dan dari pemasyarakatan itu tadi karena lingkupnya cuma sebatas kotak tembok itu saja, tidak kalau mencakup luar mungkin terhadap sosialisasi seperti itu, tapi kalau yang saya lihat media juga mereka memilih berita juga yang pilih yang bisa dijual. Iya betul. Yang kalau daging. Kalau hal-hal positif seperti penggagalan, terus berhasilnya proses pembinaan, itu udah mereka nggak menjual buat mereka. Jadi ngapain mereka beritain juga? Betul. Tapi ada juga media-media yang digandeng sama lapas, sama rutan itu buat kerjasama. Nah itu bagusnya di situ. Itu tadi kalau ada hal-hal negatif itu oknum, jadi jangan disalahkan semuanya sama, tidak. Karena oknum ada di semua ada di semua lini. Di kantor lurah pun oknum ada. Di pasar tempel pun oknum ada. Program menteri kemarin yang memberikan PB itu ketika COVID itu pun mengurangi banyak. Itu untuk mendukung satu over capacity di pemasyarakatan, kedua untuk menghindarkan dari COVID itu sendiri. Tapi masyarakat menilainya adalah kenapa kok dibebasin gitu loh. Padahal kalau berkaca dari di lapangannya terjadi masalah asimilasi waktu COVID pertama itu ada. Itu memang benar-benar mereka yang istilahnya sudah menjalani 2/3 dan mereka pantes resikonya rendah. Bukan langsung dibebasin semua tuh, bukan. Jadi emang bener-bener mereka yang sudah mau bebas ya. Intinya. Ada asesmen lagi mereka, terus resikonya rendah. Jadi memang bener-bener yang terpilih. Nah itu yang diberi PB berapa banyak tuh kalau nggak salah? Ribuan ya? Ribuan. 30 ribuan. Seluruh Indonesia. 30 ribu kan? Sih. Nah 30 ribu itu masyarakat itu diberikan 30 ribu itu adalah orang-orang yang warga binaan yang memang sudah mau bebas 2/3, sudah menjalani 2/3 dan melalui asesmen dan penilaian lainnya. Nah ketika ada satu orang yang melakukan bebas terus dia dikasih PB terus dia penjara satu orang nih gitu. Ini 30 ribu kena embed semua. Padahal dari persentase nggak ada 1% yang bermasalah. Jadi netizen itu terkadang memang mereka itu melihatnya lebay dan nggak paham sama kondisi. Belum paham mungkin. Justru makanya ini kita podcast ini untuk memberi sedikit pemahaman bahwa jangan terlalu gampang menilai sesuatu itu salah dan benar, karena kan kalian nggak tahu nih proses di belakangnya seperti apa, dan bahkan media pun terkadang menutupi atau tidak mengekspos hal-hal tersebut. Jadi memakai seragam itu berat ya. Berat sekali. Berat. Kita tanggung jawab. Kemudian jadi para netizen, tujuan dari podcast ini sebenarnya untuk memberi pemahaman kepada kalian bahwa kami yang berseragam ini
yang saat ini tidak berseragam. Ini adalah podcast tidak resmi ya, jadi bukan podcast yang mengatasnamakan instansi, tapi lebih ke obrolan pribadi kami bahwa sebenarnya kami pun mengemban tugas dan tanggung jawab yang memang harus kami laksanakan. Memang yang kami lakukan adalah tugas-tugas kami dan memang kami melakukannya dengan insya Allah dengan baik gitu. Ketika nanti ada 1 atau 2 orang yang memang sedikit keluar jalur, ya mohon untuk diingat bahwa tidak semuanya sama, ya kan? Lanjutkan. Tidak semuanya sama, dan mungkin menurut saya penilaian orang tuh berbeda-beda. Jadi mengakibatkan dengan adanya penilaian yang beda-beda itu, tapi yang dilihat hanya yang negatifnya saja. Nanti kalau ada yang ada pungli satu di satu daerah sana, semua dibilang Semua langsung pungli. masuk, langsung ke media-media elektronik langsung masuk Heboh semua kan. Risang silakan. Ini tadi terkait masalah negatif itu tadi Bang, kalau saya lihat ya seperti itu tadi, kayak apa, hal negatif pasti ada. Jadi Ya dalam sebuah organisasi pasti itu ada, dan ada black sheep and ya black sheep. dan apa, jangan lupakan kebaikan-kebaikan lainnya hanya karena satu hal-hal yang membuat itu jelek. Oke, apa harapanmu nih kepada netizen, kepada masyarakat terhadap penilaian kinerja seragammu? Silakan. Teruntuk masyarakat di Indonesia, Teruntuk cewek-cewek yang ada gua gitu kan. di WA sini saya. di sini kami bertugas semampu dan semaksimal mungkin, dan jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya belum bisa mengisi hati dan mengisi apa yang masyarakat inginkan, ya kami harus tetap berintrospeksi dan menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Betul. Ya betul. intinya pokoknya pahami dulu sebelum Anda menilai, pahami dulu kita seperti apa. Oke, itu simpelnya. Itu simpelnya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Iya. Bahwa sebelum menilai sesuatu yang diberitakan oleh media itu mungkin ada baiknya kita melihat sumber berita lainnya, kondisi sebenarnya seperti apa, di lapangan seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, sehingga ketika ada berita negatif jangan langsung di-share, jangan langsung ditelan komen, bola, jangan langsung di-screenshot jadi status gitu kan. Tapi nanti mau jadi PNS juga. Atau daftar CPNS Kumham gitu kan. Banyak kan kayak gitu sih Bang sekarang. Kan PNS malas nanti ya, CPNS buka daftar gitu. Jadi ASN itu tidak semuanya pemalas. Ya. ASN itu tidak semuanya korup, ASN itu tidak semuanya tidak disiplin. Kami masih banyak kok yang merasa bahwa kami berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kepada negara dan organisasi. Tapi mungkin kami tidak terekspos oleh media, tapi tidak apa. Selama masyarakat ini mau mencoba mencari informasi yang lebih bermanfaat atau lebih benar, lebih akurat daripada yang diberikan media massa, karena banyak sekali media-media yang lebih mengejar clickbait, Betul. mengejar rating, mengejar visit dengan judul-judul yang gila-gilaan, bahkan terkadang berita tahun kapan diuploadnya kapan. Itu kami harapkan masyarakat lebih pintar dan lebih bijak lagi dalam menilai segala sesuatu yang terjadi, terutama kepada kami yang mungkin bekerja sebagai aparatur sipil negara. Sipil apa sipir? Sipil negara di Indonesia gitu. Oke, warga Sopisaurus, semoga dari yang kita obrolin tadi ini ada nempel di kepala dan bermanfaat bagi semua, terutama bagi pola pikir dan mindset dalam menilai kinerja ASN di Indonesia ini sendiri. Sampai jumpa lain kali kesempatan kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.